Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, jamaah Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang asas Islam adalah tauhid. The basis of Islam is monotheism. Tauhid adalah sesuatu yang mendasar dalam ajaran agama Islam. Apabila kita tidak menjaga, memperbaiki tauhid kita, maka sudah tentu seluruh ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan untuk materi kali ini saya mendasari referensi pada 3 buah buku. Yaitu yang pertama, Kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kedua adalah Kitab Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu yang ketiga, Kitab Prinsip Dasar Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah yang Sahih karya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun Kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pada dasarnya berisikan tentang arkanul iman. Kerangkanya adalah arkanul iman, yaitu rukun iman yang 6. Dalil yang utama adalah hadis riwayat Muslim, disebut dengan hadis Jibril, di mana Jibril datang kepada Rasulullah untuk mengajarkan apa itu ihsan, apa itu iman, dan apa itu Islam. Jadi dasarnya adalah hadis Jibril. Lalu kitab yang kedua, Kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengarang kitab itu dalam usia 38 tahun. Dalam usia masih muda, beliau mengarang kitab itu. Karena ada seorang qadhi yang datang dari kota Wasit meminta pedoman dari beliau, tujuannya untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam tugasnya dan juga untuk keluarganya. Pada saat itu
Syekh menolak awalnya. Kenapa tidak baca aja buku yang sudah ada? Tapi tetap diminta oleh qadhi tersebut, maka Syekh menulis selepas sholat asar. Sebelum sholat isya, buku itu sudah selesai. Hanya dalam waktu kurang lebih 5 jam, beliau merampungkan buku yang diminta oleh orang tersebut. Begitu dedikasinya kepada agama para panutan kita di masa dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap muslim wajib mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Tidak ada alasan kita melakukan kesyirikan. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan sekali-kali kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal kamu memahaminya, kamu mengetahuinya. Jadi jelas, kalau kita mengada-adakan tandingan selain Allah, artinya kita musyrik. Seorang muslim juga mesti mengetahui pengertian tentang tauhid. Apa isinya? Makna syahadat dan juga rukun syahadat, supaya kita benar-benar memahami apa sebetulnya tauhid. Kalimat tauhid bagi kaum muslimin adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi. Sudah sering terdengar maupun membaca dalam buku-buku yang ada. Karena tauhid bagi kita adalah suatu ibadah, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi sebuah ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah diutus oleh Allah di kota Mekah, maka para kafir Quraisy tidak rela, bahkan tidak mau mengikuti ajaran beliau. Bahkan beliau diminta untuk mengikuti ajaran mereka. Jadi di sini sangat berbeda antara ajaran yang Rasulullah dakwahkan dengan yang mereka ajarkan. Itulah yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah sebelum ibadah-ibadah yang lain. Di kota Mekah, Rasulullah memupuk tauhid, akidah bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Jadi tidak luput setiap umat seorang rasul untuk menyeru agar beribadah hanya kepada Allah saja, yaitu mentauhidkannya dan menjauhi tauhid. Jadi tauhid itu adalah sesuatu yang berseberangan dengan ajaran Islam, yang berseberangan dengan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Apa arti tauhid? Tauhid berdasarkan bahasa atau etimologi diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu itu satu-satunya, tidak ada dua. Sedangkan menurut terminologi atau berdasarkan ilmu syar'i, tauhid berarti mengesahkan Allah Azza wa Jalla terhadap sesuatu yang khusus baginya, baik dalam uluhiyah, ya dari istilah uluhiyah, rububiyah, maupun asma dan sifatnya. Jadi ada 3 hal di sini. Beribadah hanya kepada Allah yang satu. Jadi di sini secara terminologi kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah atau menduakan Allah. Berarti kita akan melanggar tauhid, prinsip tauhid. Lalu apa bedanya tauhid dengan akidah? Secara bahasa, al-aqidah asal katanya aqada, yang artinya simpul, ikatan atau kontrak. Bisa dikatakan bahwa akidah itu sebuah doktrin, di mana kita menerima doktrin itu, kita terikat, kita berkontrak bahwa kita akan melaksanakan akidah. Aplikasinya adalah arkanul iman, yaitu rukun iman. Kita percaya kepada Allah, satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah. Kita percaya kepada malaikat yang diutus oleh Allah dengan tugas-tugasnya. Kita percaya, kita yakin kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada setiap rasul, baik yang secara khusus disebutkan namanya maupun yang tidak secara khusus disebutkan, artinya global. Paling tidak kita mengenal ada suhuf Ibrahim wa Musa. Coba perhatikan surat Al-A'la ayat 19. Lalu ada kitab Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Lalu ada Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu yang jelas tertulis dalam Al-Quran. Masih banyak kitab yang Allah turunkan kepada para rasul atau nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada jenis tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti kita mentauhidkan segala apa yang dikerjakan oleh Allah. Contohnya, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan hewan, baik yang ada di langit maupun yang ada di dasar laut. Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah mematikan kita. Itu adalah tauhid rububiyah, di mana Allah Rabb yang mengatur segala urusan, segala sesuatu. Jadi di sini Allah aktif. Allah Maha Pencipta. Ya, jadi satu adalah di mana Allah adalah berperan aktif, bahkan menjaga manusia. Nanti ada konsekuensinya. Kalau kita yakin, kita iman terhadap rububiyah Allah, Allah yang menciptakan, berarti konsekuensinya kita harus beriman juga kepada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin."
Ingatlah bahwa menciptakan, memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Lalu bagaimana apabila manusia memerintah manusia lain? Itu adalah hak yang terbatas. Yang Allah berikan hak itu kepada manusia. Contohnya, seseorang diangkat menjadi gubernur. Pada saat dia diangkat sebagai gubernur, maka dia mempunyai hak yang terbatas untuk memerintah. Terbatas hanya wilayah satu provinsi. Terbatas sampai jabatannya berakhir, 5 tahun. Tidak mutlak. Sedangkan kekuasaan Allah mutlak, sempurna. Tidak ada yang menyamai kesempurnaan dari kekuasaan Allah. Hadirin yang mulia, kita lihat dalam surat Fatir, surat bernomor 35 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Rabbmu. Jadi kata kuncinya adalah Rabbukum. Rabb di mana Allah berperan aktif. Rabbukum. Allah adalah Rabbmu. Kepunyaan Allah lah segala kerajaan. Jadi artinya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menjaga, Allah yang menghidupi sampai pada batas waktunya. Artinya ciptaan Allah seperti kita manusia, ada batas waktunya. Allah menciptakan langit dan bumi, ada batas waktunya. Suatu saat akan hancur. Dan orang-orang yang kamu seru, kamu sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Setipis kulit ari aja tidak. Ma yamlikuna min qitmir. Nggak ada sama sekali. Ayat ini menunjukkan betapa Allah memberikan contoh bahwa manusia itu, makhluk itu tidak ada apa-apanya. Bahwa Allah lah yang menciptakan. Lalu bagaimana tentang keyakinan orang-orang musyrikin, khususnya di kota Mekah, pada saat dahulu Rasulullah menyampaikan dakwahnya? Kaum musyrikin mengakui sifat rububiyah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus, surat nomor 10, ayat 31 sampai dengan 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul min yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaqulunallah fakul afala tattakuna fazalikumullahu rabbukumul haqq wa maza ba'dal haqqi illa dhalal. Sesudah yang hak itu adalah kesesatan. Fa'anna tusrafun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan juga dari bumi? Rezeki dari langit misalkan hujan yang turun sehingga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dari bumi, biji-bijian yang tumbuh. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati?
dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Contoh gampangnya ayam dengan telur. Ayam yang hidup mengeluarkan telur yang mati. Lalu telur yang mati bisa mengeluarkan anak ayam yang hidup. Para ilmuwan pernah mencoba dalam laboratoriumnya menciptakan telur yang persis. Isinya, proteinnya, putih telurnya, putih kuningnya persis. Lalu kulitnya atau cangkangnya sama. Serupa, tapi tidak bisa ditetasin. Tidak bisa menjadi anak ayam yang hidup. Artinya dia hanya bisa menciptakan yang mati. Tidak bisa menciptakan yang hidup. Saya lanjutkan arti ayatnya. Maka mereka menjawab Allah. Jadi pada saat ditanya dengan serangkaian pertanyaan, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit maupun dari bumi? Siapa yang kuasa menciptakan pendengaran, penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka jawab Allah. Ini kafir Quraisy pada saat itu menjawab Allah. Lalu Allah berkata, melanjutkan, katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Jadi mereka berhenti sampai situ aja. Waktu ditanya, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Maka zat yang demikian itulah Allah yang bisa melakukan segalanya. Rob kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Jadi kalau kita menunda-nunda kebenaran, berikutnya yang datang kesesatan. Kalau kita mendengar sebuah kebenaran, camkan, laksanakanlah. Sebelum itu menjadi kesesatan. Maka mengapa kamu masih berpaling dari kebenaran? Hadirin yang mulia, selanjutnya Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya itu diciptakan oleh Allah, tanda kurung, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 9. Kaum musyrikin mengakui bahwa hanya Allah maha pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang lain. Mereka mengakui Allah pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Tapi bersamaan dengan itu, sejalan dengan itu, mereka juga menetapkan berhala-berhala sebagai penolong. Mereka bertawasul, menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara. Dan mereka menjadikannya sebagai pemberi syafaat. Dia mengakui bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan dia sendiri. Tapi dia tetap menciptakan berhala untuk disembah, untuk dimintai syafaatnya, untuk menjadi perantara, bertawasul kepada berhala itu untuk meminta sesuatu. Jadi mereka tetap dalam keadaan musyrik, sebagaimana firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lainnya. Nggak rela. Dia mengakui uluhiyah Allah. Sekedar mengetahui benar, tidak ada yang mampu menciptakan langit dan bumi. Tapi untuk menyembah nanti dulu.
Lihat surat Yusuf ayat 106. Jadi sebagian ulama, terutama ulama-ulama terdahulu, berkata, jika kalian bertanya kepada mereka, kalau tadi dalam Al-Quran, Nabi yang bertanya kepada mereka, karena diperintahkan oleh Allah. Dilanjutkan oleh ulama-ulama terdahulu yang bertanya, jika kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti dengan gamblang, dengan yakin mereka menjawab Allah. Walaupun demikian, mereka tetap saja menyembah kepada selain Allah. Kemudian, jenis tauhid yang kedua adalah uluhiyah. Kalau tadi rububiyah adalah peran aktif Allah sebagai pencipta, maha pencipta segala sesuatu. Kalau uluhiyah sebaliknya, hamba yang berperan aktif. Jadi konsekuensi dari kita menerima tauhid rububiyah, kita yakin, kita percaya Allah menciptakan kita, maka kita harus meyakini juga tauhid uluhiyah. Di mana tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala melalui segala pekerjaan atau ibadah seorang hamba. Jadi di sini yang peran aktif adalah hamba. Yang dengan cara itu mereka atau hamba tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah apabila hal itu disyariatkan oleh Allah. Jadi ibadah pada dasarnya adalah dilarang, kecuali yang disyariatkan. Kalau tidak ada syariat, jangan lakukan ibadah apapun. Lakukan hanya yang disyariatkan. Jadi dengan tauhid uluhiyah, dengan cara itu kita sebagai hamba Allah mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepada Allah terhadap yang sudah disyariatkan darinya. Semua ibadah-ibadah ini harus dilakukan ikhlas hanya kepada Allah semata. Dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Contohnya apa? Seperti kita berdoa kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Khauf, takut kepada Allah. Raja, kita berharap kepada Allah. Kita mahabbah, kita cinta kepada Allah. Kita melakukan penyembelihan, zab, juga kepada Allah. Kita bernazar, beristi'anah, meminta pertolongan, istighosah, minta pertolongan di saat sulit. Kita minta diturunkan hujan kepada Allah. Dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan Allah Azza wa Jalla dengan cara tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah peran aktif seorang hamba. Hadirin yang mulia, sungguh Allah tidak akan redha. Allah marah bila dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Allah tidak redha kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apabila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya akan jatuh kepada syirkun akbar. Syirik yang besar, yang tidak diampuni dosanya apabila dia mati dalam keadaan tidak bertaubat atas perbuatannya tersebut. Kita bisa lihat surat An-Nisa, surat 4 ayat 48 dan 116. Dalam tauhid uluhiyah kita mengenal ada istilah al-ilah. Artinya al-ma'luh. Al-ma'luh yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Jadi kita mencintai Allah dengan ikhlas, dengan mengagungkan Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa.
Allah yang satu-satunya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Dia yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Ada seorang ulama terdahulu yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau wafat tahun 1376 Hijriah. Dia berkata bahwasanya Allah itu adalah tunggal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dalam arti tidak ada yang menyerupai, dan juga perbuatannya. Perbuatan Allah tunggal artinya tidak ada makhluk satupun yang bisa menyerupai perbuatan Allah. Tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, nama-namanya, juga sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada yang sebanding. Jangankan mengungguli, sebanding aja tidak. Tidak ada yang setara dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka Dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun, dengan makhluk apapun selain Dia. Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi di sini Allah menyatakan, Allah menetapkan bahwa tiada ilah selain Dia yang berhak diibadahi dengan benar. Tidak ada yang lain. Kalau Allah menetapkan sesuatu, Allah menyatakan, maka kita juga harus menetapkan. Wajib kita menetapkan. Jadi kalau Allah menetapkan, menyatakan bahwa tidak ada ilah selain Allah, maka kita juga harus menetapkan. Kalau tidak berarti kita salah. Juga para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Jadi orang berilmu yang menegakkan keadilan. Kalau tidak menegakkan adilan berarti dia zalim. Adil adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Apabila kita tidak menempatkan sesuatu pada porsinya, artinya kita zalim. Jadi orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, juga malaikat menetapkan bahwa satu-satunya ilah adalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat 18. Kemudian, tentang Lata, Uzza dan Manat yang disembah para kafir Quraisy, tidak diberi hak uluhiyah oleh Allah. In hiya illa asma'u samaitumuha antum wa aba'ukum. Ya, antum diri kamu dan juga bapak-bapak kamu. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu, nenek moyang kamu mengada-adakannya. Jadi waktu ditanya tentang Lata, Uzza, Manat, nggak ada apa-apanya itu, nggak ada apa-apanya. Tidak diberi hak uluhiyah oleh Allah. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembah mereka atau para patung-patung tersebut. Lihat surat An-Najm ayat 23. Lalu setiap sesuatu yang disembah selain Allah artinya dia batil. Dalam firman Allah, Allah berfirman, "Zalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir." Demikianlah kebesaran Allah, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan yang sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Lawannya hak adalah batil.
dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Surat Al-Hajj ayat 62. Lalu dalam surat Yusuf, tentang Nabi Yusuf yang berkata kepada dua temannya, ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha, ya, asma'an sammaitumuha wa antum wa aba'ukum anzalallahu ma anzalallahu biha min sultan. Wahai kedua penghuni penjara. Jadi sama nih, kurang lebih kata-katanya. Cuman di sini Nabi Yusuf berkata kepada penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan atau rob-rob yang bermacam-macam, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu hanya membuat-buat saja. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Surat Yusuf ayat 39 sampai 40. Jadi kuncinya adalah mari kita menyembah Allah saja. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sembahlah Allah oleh karena kamu sekalian hanya menyembah Allah. Gak ada yang lain. Jadi kita sembah Allah oleh kamu sekalian, karena nggak ada yang lain. Sekali-kali tidak ada ilah yang hak selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 32. Demikian yang saya bisa sampaikan. Seharusnya ada 3, ada satu lagi tauhid asma wa sifah. Tapi karena waktunya habis, saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.